Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Esos MIKOM. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 4 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Andini Winata Putri. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Andini Winata Putri dengan NIM 1923461. Kemudian ada Patri Dela dengan NIM 1923469, Ridatul Audila dengan NIM 1923451, dan Safira Waludin dengan NIM 1923497. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat, dikarenakan kemampuan sistem dalam mengolah data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Keuntungan atau manfaat yang didapatkan dalam proses alih media arsip antara lain meningkatkan efisiensi organisasi dan berbagai hal lainnya, termasuk meningkatkan kinerja akuntabilitas, bisnis proses, dan menekan biaya. Alasan dilakukannya alih media. Yang pertama, setiap orang memiliki kewenangan untuk mengelola arsip mereka, termasuk dalam hal pelaksanaan alih media arsip. Karena itu, setiap orang memiliki hak penuh dalam pelaksanaan alih media berdasarkan aturan dari pemerintah dan undang-undang. Hampir saat ini semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik. Maka, merupakan suatu hal yang sangat logis jika kemudian informasi tersebut dikelola dalam bentuk elektronik. Dan yang kedua, manajemen arsip elektronik akan membuat organisasi atau instansi selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan inovasi. Akan memudahkan organisasi dalam mengimplementasikan perubahan yang terjadi, baik itu aturan pemerintah, kebijakan organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan informasi dan manajemen arsip. Keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi. Yang keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan resiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Yang kedelapan, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengolahan atas media kertas. Prosedur alih media. Koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi dengan artikel lengkap terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Proceeding adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh institusi penelitian lingkup Badan Litbang yang diterbitkan 1-3 tahun sekali. Namun agar lebih mempermudahkan, langkah pengerjaannya akan lebih baik apabila dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, scan koleksi. Proceeding seluruhnya harus di-scan dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Scanning akan lebih mudah dengan menggunakan fasilitas feeder. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai dengan judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut diekstrak berdasarkan judul artikelnya. Yang ketiga, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Yang kedua adalah majalah.
Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berurutan setiap kali penerbitan. Majalah di-scan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Cara melakukan scanning sama dengan buku, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama, kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Setiap artikel di-scanning tersendiri dalam suatu file lengkap dengan lampirannya. Yang kedua, scan dilakukan untuk setiap artikel kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di-scan dengan diberi nama, demikian selanjutnya sampai artikel berikut. Yang ketiga, teknologi tepat guna. Koleksi yang dimaksud kepada teknologi tepat guna berasal dari Lipton, leaflet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dengan kelompok jenis ini apabila ditinjau dari isinya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel. Satu leaflet di-scan kemudian diberi nama, kemudian leaflet yang lainnya. Penamaan file. Koleksi buku. Pertama, koleksi proceeding. Penamaan file untuk proceeding disesuaikan dengan waktu terbit proceeding yang biasanya terdiri atas proceeding ke-1, proceeding kedua, dan seterusnya dalam tahun yang sama. Penamaan file untuk proceeding adalah sebagai berikut, yaitu nama penerbit, _tahun terbit, file PDF. Sebagai contoh, BBP2TP, _2008, Pro 1_5 PDF. Artinya, proceeding terbitan BBP2TP tahun 2008 pada proceeding buku 1 dengan nomor urut artikel nomor 5. Untuk pengelolaan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah buku 09. Misalnya, buku 09 BBP2TP 2008 Pro 1_5 PDF. Yang kedua, koleksi buku edisi khusus. Penamaan filenya sama dengan proceeding, yaitu nama direktori, penerbit, tahun terbit, nama file di edisi khusus PDF. Sebagai contohnya, Kalsel, 2008, EK0809 PDF. Artinya, buku atau proceeding tersebut terbitan BPTP Kalsel tahun 2008, volume 1, edisi khusus tahun 2008, nomor urut artikel nomor 1. Untuk pengelolaan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah buku 09, misalnya, buku 09 Kalsel 2008 EK0801 PDF. Koleksi majalah. Penamaan file untuk majalah atau jurnal hasil digitasi adalah sebagai berikut. Nama file maksimal tersusun dalam 8 digit atau karakter dengan urutan penamaan sebagai berikut. Nama direktori majalah, tahun terbit, nama file PDF. Contohnya, Agricam, _2008 11200801 .pdf. Artinya, Jurnal Agricam tahun 2008, volume 1 nomor 12 tahun 2008, nomor urut artikel nomor 1. Penamaan file untuk majalah tidak menggunakan tanda underscores. Untuk pengelolaan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah Iptan 09, misalnya Iptan 09 Agricam 2008 11200801 .pdf. Penamaan nama majalah atau jurnal harus sesuai dengan nama dalam daftar direktori majalah yang telah ada atau terlampir. Apabila di unit kerja ada nama majalah atau jurnal yang belum tercantum dalam daftar tersebut, dapat dibuat nama tersendiri yang berbeda dari yang sudah ada dan sebaiknya dilaporkan ke pustaka untuk dimasukkan ke dalam revisi daftar direktori majalah. Koleksi teknologi tepat guna. Koleksi teknologi tepat guna terbagi dua.
Yang pertama, koleksi brosur. Brosur yang di-scanning terdiri atas cover dan semua artikel terdapat di dalamnya. Penamaan direktori disesuaikan dengan nama penerbit, di mana untuk penerbit dari pusat dan balai penelitian mencantumkan singkatan nama pusat atau balai yang bersangkutan. Sedangkan untuk penerbit yang berasal dari BPTP, nama direktori adalah nama provinsi BPTP itu berasal. Nama file disesuaikan subsektor subjek atau tema buku tersebut, yaitu nama direktori, _penerbit, _tahun terbit, _nama file PDF. Contohnya, Bali _2008 _pan1.pdf. Artinya, brosur terbitan BPTP Bali, tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan atau PAN dengan urut buku nomor 1. Yang kedua, koleksi Liptan. Koleksi Liptan termasuk kepada kelompok teknologi tepat guna. Selain Liptan, yang dimasukkan teknologi tepat guna adalah poster, leaflet, dan sejenisnya. Penamaan filenya disamakan dengan file buku atau proceeding, yaitu penerbit, tahun terbit, nama file. Contohnya, Kalsel _2008 _1 EK0801.pdf. Artinya, Liptan terbitan BPTP Kalsel tahun 2008, volume 1, edisi khusus tahun 2008, nomor urut artikel nomor 1. Untuk pengelolaan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah PTTAN 09 dan kelompok Liptan. Misalnya, PTTAN 09 _Liptan _Kalsel _2008 _1 EK0801.pdf. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Saya Indri Winata Putri, thanks for watching and see you.